بارش الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم في الجمعين وثم الحبيب علي بن حسن العطاس وثم الشيخ محمد متوالي الشعراوي وأصولهم وفرهم أجمعين وثم الشيخ حبيب مسلم بن علوي السقاف والحبيب علوي بن طه السقاف وثم الشيخ حبيب صالح بن عبد القادر الحامد والحبوبة طلحة بنت محسن السقاف وثم الشيخ حبيب محمد بن إدريس السقاف وثم الشيخ ولي محمد بن عبد الله السقاف وثم لروي سادة علي أبي علوي وسيرة حلي درك وسيرة سوث الأولياء والصالحين وثم لروي سدنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Atas dasar ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam firman-Nya. Surat Saba ayat yang pertama. Ya, kemarin disebutkan kalau kita menyebutkan basmalah tadi itu dengan membarengi pekerjaan kita, maka kita mendapatkan dua. Apa itu? Dunia, kita mendapatkan akhirat. Tapi orang kafir enggak, dia tidak memulai dengan basmalah karena memang dia tidak mengenal atau mengenal tapi tidak mau mengucapkan. Makanya ketika itu dia pun mungkin mendapatkan dunia seperti kita tetapi kosong untuk mendapatkan pahala akhirat. Sedangkan kehidupan ya, yang hakikat bukan di dunia tapi di akhirat. Itu pelajaran kita kemarin. Semoga Allah memberikan kefahaman dan semoga Allah bisa menjadikan kita ini mengamalkan atas apa-apa yang kita ketahui. Kemudian pertemuan kita kali ini beliau menyebutkan firman Allah surat As-Saba. Alhamdulillah, segala puji lillah milik Allah. Alladzi lahu, yang Allah memiliki ma fis samawati wa ma fil ardi, apa-apa yang berada di dalam langit-langit tingkat 7, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang berada di bumi tingkat ke bawah 7 sama seperti langit. Walahul hamdu, dan untuknya Allah pujian fil akhirah. Walahul hamdu fil akhirah. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan nikmat dunia, pantas. Karena apa? Apa yang didapatkan? Makanan, tidak ada masalahnya. Kenapa? Bumi tingkat ke bawah milik Allah. Anda diberikan hidup, beb, diberikan nafas, diberikan kesehatan, alhamdulillah. Kenapa? Allah yang punya. Dapat hujan, beb, dari atas, langit, semuanya milik Allah. Ini umum. Umum untuk siapa? Untuk muslim ataupun dia yang non muslim. Tapi ini khusus, walahul hamdu, dan untuknya Allah pujian. Di mana? Fil akhirah. Fil akhirah. Bukan cuma di dunia. Ini bagi siapa? Bagi muslim
yang pekerjaannya tadi itu berbarengan dengan basmalah. Mungkin ada orang kafir mengatakan, loh kenapa aku harus masuk neraka? Bukankah aku manusia yang sama? Ini bagaimana? Itu ini. Wahwa. Dan dia Allah. Al-Hakim. Apa? Maha bijaksana. Al-Khabir. Yang maha mengetahui. Bagaimana itu Allah subhanahu wa ta'ala? Tahu. Semoga dijadikan kebaikan insya Allah. Karena setiap makhluk itu diciptakan oleh Allah bergantung di mana dia akan tinggal. Kalau memang dia calon penduduk surga, ya mau tidak mau dia akan berbuat kebanyakan seperti penduduk surga. Pengajian, sholat, baca Quran, zikir, melazimi masjid, ini itu ketaatan. Karena apa? Insya Allah ini ciri. Ini ciri ODP, orang dalam pantauan ODP. Oh ya, pengawasan di malaikat Ridwan insya Allah. Iya, ODP. Ya, semoga selamat ya. Ya. Tapi ODP-nya ODP malaikat Ridwan. Tapi naudzubillahi min dzalik. Kalau dia memang diciptakan oleh Allah untuk neraka, ya berbuat neraka. Apa untuk neraka? Quran ya ndak, sholat, puasa ya ndak. Nah, makanya di sini apa? Wahwa, dan dia Allah Hakim. Allah itu bijaksana, jangan itu tentang. Al-Khabir, maha mengetahui itu Allah. Menghabarkan, mengetahui. Kenapa? Inilah ya, pelajarannya gini. Li'annal mu'mina, karena sesungguhnya seorang mukmin yahmadullah, dia akan memuji kepada siapa? Allah. Kenapa dia muji kepada Allah? Ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya Allah. Di mana nikmat itu? Fid dunya. Ini makna dari apa? Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Karena seorang mukmin dia akan muji kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, terus seperti itu. Kenapa? Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yahmaduhu, kemudian amin insyaallah. Kemudian dia seorang mukmin akan memuji kepada Allah indama, ketika yunjihi, Allah menyelamatkan orang tersebut, mukmin tersebut, Allahumma ij'alna minhum, minan nar, dari neraka, wal adabi, dan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, wa yudkhiluhu, dan dia Allah akan memasukkan hamba tersebut kepada hamba atau kepada mukmin al jannata, ke surga. Kapan? Fil akhirah. Fil akhirah. Makanya pelajaran kemarin, kalau dia mukmin dapat dua-duanya dia. Kadang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dunia dapat, akhirat dapat. Ini walaul hamdu fil akhirah. Untuknya Allah juga ujian di akhirat. Bagi siapa? Orang yang beriman. Karena apa? Karena masuk surga. Karena apa? Karena terselamatkan dari api neraka. Gitu. Walillahi alhamdu, dan untuk Allah sebenar-benarnya yang paling berhak untuk pujian di dunia wal akhirah, di dunia sama akhirat. Jadi begitu Allah itu sayangnya Pak sama kita. Kita ini kalau minta sama orang sekali, dua kali kita akan diberi. Tapi kalau sudah 3 kali, 4 kali, atau mungkin 5 kali kita diusir. Tapi Allah justru kalau ada orang, makhluk tidak pernah minta sama Allah, tidak pernah doa, tidak pernah minta sama Allah, itu tergolong orang yang sombong. Allah benci sama orang tersebut. Kenapa? Tidak pernah doa, tidak pernah minta sama Allah, seolah-olah itu paling hebat. Gitu. Ini umum ya, umum. Kalau sampean kepingin lebih tinggi lagi, tadi kan dikatakan
Kalau orang tidak berdoa kepada Allah, kalau orang tidak berdoa, tidak minta kepada Allah, maka dia termasuk orang yang sombong. Kan gitu. Jadi kita minta sama Allah. Baik. Ada yang lebih tinggi. Siapa orang yang tersibukkan untuk berzikir kepada Allah, yang tersibukkan untuk baca Quran, yang tersibukkan untuk menyampaikan ilmunya Rasulullah, yang tersibukkan segala sesuatunya untuk ingat sama Allah, sampai-sampai dia belum sempat minta sama Allah baca Quran. Kadang-kadang bingung, baca Quran niatnya apa ya sing enak ya? Niatnya apa baca Quran? Shadaqallahul adzim, dicium Al-Quran, mengatakan apa? Ya Allah, mana yang terbaik untukku ya Allah. Justru orang yang seperti itu, yang tersibukkan dengan bacaan Quran, nyampaikan ilmunya Rasulullah dan lain sebagainya, sampai tidak sempat dia minta kepada Allah, ketahui orang yang model seperti itu akan diberikan oleh Allah lebih daripada orang yang minta saja. Makanya kan sering pertanyaan, Habib, saya ini seorang perempuan hamil 9 bulan, apa bacaannya? Baca Quran. Habib, tuku anak sepi, kena PSBB pelajaran, PSBB, ya, ya apa Bib, baca apa? Quran. Wes, jadi buat subuh kan dua apa enak yuk? Apa yuk? Subuh itu buat dia penyakit yuk. Dua apa yuk? Ya Allah, jauhkan penyakit. Akhirnya penyakitnya, apaan? Asam urat ya Allah. Oh mana? Corona ya Allah. Ngeluh wis tak paham mana? Jibi khulasatul madad, moco khulasatul madad. Baca apa? Widul Latif. Mari selesai, tek kirim Fatihah sama Habib Allah Haddad. Selesai. Semuanya nyambung. Enak kan? Beb, aneh kira hajat. Beb ya opo yo? Hajat wake. Ngeluh kon? Iya. Itu baca Yasin kalau pagi. Baca Yasin kalau pagi yang ada di khulasatul madad itu. Kan ada bacaan kalau pagi baca Yasin. Ketahui siapa orang yang sebelum munculnya matahari, setelah sholat subuh, sebelum munculnya matahari, dia baca surat Yasin, maka segala hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ya amin, tidak turu tapi. Amin kon turu nih. Paham ini? Enak, Pak. Makanya kalau urusannya dikembangkan. Ini, Pak. Ana pernah dapat penyampaian yang disampaikan Abana dulu. Abana dari guru-gurunya gini, dengarkan. Orang itu kita ini, kelebihannya kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini kan ngambil ilmunya rantai emas, Pak. Rantai emas, nyambung dari guru kita, nyambung guru kita, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu, Anda pernah sampaikan itu. Beberapa waktu yang lalu, yang mondok di Raji, gurunya Ustadz Hasan Baharun nyambung juga sama kita, karena kita juga gurunya juga sambungan sana, podo kabeh. NU Nahdlatul Ulama nyambung pisan karena beliau Kiai Hasyim Asy'ari itu muridnya Habib Ali Habsyi. Selesai. Kelebihannya kita ini bagaikan apa? Ngene. Kon lungguh kene ya, menengo, duduk sing anteng dik ini. Enteno dilu, mari ngene panganan teko. Tinggal makan. Ojo kon ruwet wis. Ojo ruwet. Rungono ya, kon lek isuk engko berangkat nang pasar, tuku apa iku nang Kaji Mail, tuku empon-empon, tuku iki, tuku jahe, tuku iki. Mari ngono masakan. Mari ngono ngene. Engko wis mari siap kabeh mateng baru kon pangan. Lek kita ndak. Longgo duduk yang manis ya, panganan teko. Tinggal apa? Tangan mau ndak gerakkan, cuci tangan dulu dengan disteser. Iya, main disteser kabeh panganan. Kan ini tok, tinggal menjulurkan tok. Ndak perlu masak. Selesai dapat makanan, kenyang. Itulah gambaran guru-guru kita yang soleh. Mereka buat untuk pagi hari Widul Latif, untuk siang hari Hizbun Nasor, untuk sore hari Hizbul Bahar, menjelang subuh, menjelang maghrib Widul Latif.
Antara maghrib dan isya, rotib atas, rotib haddad. Setelah isya, sebelum tidur, semuanya ono. Tinggal gelem ndak njulurno tangane. Lah lek kate ndelok ngene tok ngan panganan, teko oh ya nang mulutku iki. Ya sampai kapanpun. Ndak bisa selamanya. Enak. Loh, ngono iku sing ndak gelem. Kurang ya apa ya? Hah? Yo kita orang takut, Pak. Sopo nak rumah kayak ngene-ngene kan gara-gara ngono. Ya gara-gara ngono. Ya. Ya apa ya? Jari ini mang ono sing bersin, sopo kurang ajar. Iku wis teng ngopo ya? Waladhdallin. Amin. Heng. Ngolek gara-gara iki. Ae tak batal niku sak bener ndak apa-apa kok sak sunah kan. Cuma mlebu radio ndak enak. Meneng ana. Sopo yang tenan kok muringan ya. Ndredeg, Pak. Ndak kelihatan ya apa? Wis le, aja turut le. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ya kadang-kadang lali, bismillahirrahmanirrahim ki lali. Widul latif aja ora ono ah. Setelah itu baca wirsakron. Kemudian apa? Baca Hizbun Nawawi. Ada bismillahirrahmanirrahim. Malah bisa sehari pagi hari tok, bukan 3 kali lagi, 6 kali yang dibaca. Loh, saya tidak gelem. Allah, kok teman-teman kok nih? Nah, kita ini kok teman-teman. Beb, ya apa sih mati? Beb dikubur model kayak ngono. 2 kali 1, komatun 12 totun. Ukuran wong ngadeg ini tok. Ya apa Beb? Ndak keselebak entak ya. Rungokno ya, rungokno. Bukaan Khurasatul Madad itu ba'dal isya, di situ ada bacaan lewat sih sajdah atau minimal tabarok. Dalam kitab Qirtas dikatakan apa? Siapa orang yang baca surat tabarok itu akan beberapa versi. Yang pertama, ndak ono pertanyaan kubur, langsung free pass masuk. Ndak usah ate suhu-suhuan, ndak ate mlebu langsung wis. Aman. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan diberikan pertanyaan oleh malaikat, tapi dia dimudahkan untuk jawab. Apa itu? Mau coba sih? Mau coba Al-Quran tapi 2 juz? Enggak. Tabarok 30 ayat. Kok enggak mau kon? Makanya katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ya, mertuanya Habib Umar, mertuanya Habib Zain bin Smith, beliau mengatakan apa? Majnun, bodoh, maaf, gila, wong gila ini. Malam yaqra surat tabarok qabla naum. Siapa orang yang tidak baca surat tabarok sebelum tidur, janji loh dengan Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Makanya kalau kita ngamalkan seperti itu, Pak, bukan cuma pemberian dunia, akhirat, sehingga kita bisa memuji Allah di dunia karena nikmatnya, kita akan mendapatkan juga kita akan memuji Allah di akhirat. Kenapa? Selamat teko neraka, selamat teko azab. Amin. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin, semua urusan, dzibalin syaratnya, ai dzi khairin, yang memiliki kebaikan, ya, la yubda'u fihi, tidak dimulai, fihi dalamnya itu urusan, bismillah, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, akta, iku keputus, itu kiasan, ya, akta, wafil riwayatan apa? Abtar, wafil riwayatan apa? Ajdam, ya, keputus itu apa? Hai, mana akta, ai maqtu'udz dzanabi, ai awid daily, keputus ekor. Jadi gini Pak, kalau sampai kelihatan macan gitu ya, atau kelihatan kucing jantan, itu kan ekornya kan bagus. Iki ono kucing bagus, warnane bagus semuanya, tapi buntut tidak ono. Ya apa? Elek didelok. Macan pun sama seperti itu, bagus, ekornya hebat gini, ngelewat gini. Ngelewat gini. Tapi ndak ono buntute, elek. Itulah gambaran perbuatan baik tapi ndono bismillah. Koyok sesuatu itu putus ekornya. Paham?
Ai amalun naqisun, itu merupakan amal yang kurang. Fihi syai'un dha'iun, di dalamnya itu ada sesuatu yang hilang. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau hina la tabda'ul amala. Hina la tabda'ul amala, ketika engkau tidak memulai satu amal biismillahi, dengan nama Allah, qad yusadifuka ay yulaqika, terkadang bisa menghadap kepadamu apa itu? Al-hurur, tipuan, watughyan, kedoliman. Kalau kita tidak mulai dengan bismillah, maka amalan kita ini mungkin akan tercampurkan dengan tipuan. Kita berangkat ke masjid tanpa mengucapkan doa, tanpa basmalah, kita melangkah ke masjid, bagus tak? Bagus. Kemudian timbul dalam dirinya setan, nyup, rungokno. Kok niki lho Masya Allah. Zaman corona ngene iki sik tetep ae sembayang kon iki. Masya Allah. Tak delok-delok sak kampung iki modele sing paling alim kon le. Aku tak delok-delok kampung iki ndak kena musibah gara-gara kon. Memang kon iki pawang, Masya Allah. Inti ini adalah wali min auliyaillah. Dipilih, dibisikkan gitu. Teng, teng, teng terus. Akhir apa? Iya ya. Tak pikir-pikir ngono emang. Buyar, entek kabeh. Kenapa? Karena dia tidak memulai dengan basmalah. Gitu loh. Tapi contoh kemarin kan, jangankan masalah itu, racun diombe itu tidak apa-apa. Tapi coba. Ini mimbabil karomah, kemuliaan seorang sahabat, dan itu memang ada. Kalau kita yakin, gitu, akan terkena sesuatu. Bi'annaka, kedoliman berupa apa? Bi'annaka, dengan sesungguhnya anta alladzi sakharta fil kaun, seolah-olah engkau yang ngatur nanti. Kalau kita tidak mengucapkan bismillah, seolah-olah kita yang ngatur, seolah-olah kita punya kuasa. Mafil kaun yukhdimaka, supaya sesuatu itu berkhidmat kepadamu. Salah ente. Kenapa semua makhluk itu bisa berkhidmat kepada orang pilihannya Allah? Bahkan binatang pun yang buas takut kepada orang pilihannya Allah. Kenapa? Karena mereka ada kontak langsung dengan Allah. Karena mereka membersihkan batinnya, sedangkan kita cuma membersihkan dohirnya. Dalam kitab Miftahus Sarair diceritakan gini, Pak. Waktu itu ada sekelompok orang itu kemalaman sampai di satu hutan gitu. Akhirnya tertidur di sana kelompok orang ini. Subhanallah, pagi hari itu junub. Akhirnya Pak, mau tidak mau harus mandi, Pak. Mandi kan pakaian yang lengkap ditaruh di pinggir sungai, dia mandi. Beberapa kelompok itu, mari seluruh ini mentas beleng. Ate njipik bajune, di pinggir ya, macan poso. Oh iya ini. Telung wulan ndak mangan, bleng. Meneng kabeh tidak berani untuk pentas. Akhirnya apa? Satu orang, "Loh kenapa?" katanya. Itu ya apa dak kita lihat macan. Apa macan ta? Diparani, dicewir. Ayo. Kok nyekel kucing? Iya kan. Diangkatnya. Sana. Ngale macan. Bingung. Loh, kok bisa seperti itu kamu? Apa katanya? Kamu ini cuma baik no dohir, tapi batin mompong. Tapi kita baikkan batin. Sehingga ketika kamu cuma baikkan dohir, Allah akan membuat beberapa makhluk menakuti kamu. Tapi ketika engkau membaikkan batinmu, maka Allah akan membuat binatang itu yang takut kepadamu. Sesuatu itu yang takut kepadamu. Kenapa? Batinnya mantap sama Allah. Paham? Batinnya kontak sama Allah. Sampai dalam hadis dikatakan apa? Inna syaiton la yafiru min dhilli Umar. Sesungguhnya setan itu lek ketok ayang-ayangi Sayyidina Umar. Itu orangnya loh. Ketok ayang-ayangi bayangannya Sayyidina Umar, iku setan melayu keweden. Kenapa? Karena ketakutan dengan Sayyidina Umar.
Sampai lek ono kelobonan jin dibisikkan sebelah kanannya telinganya Umar Faruk, tapi sing ngucapno sing ndak rokokan. Lek rokokan jarine jine kon ngomong Umar Faruk jarine jine wis le aku welu prajalan iku. Malam iku kan zamane corona iku kan. Kon ngomong Umar Faruk aku yo hadir. Iku lho cangkemmu iku rokokan tok jarine jine. Paham? Itu Pak. Jadi ketika kita membaikkan diri kita kepada Allah, Allah akan memberikan sesuatu. Nah, ketika kita tidak memulai dengan nama Allah, seolah-olah apa? Kita yang ngatur. Seolah-olah semuanya harus tunduk sama anak. Nggak bisa Pak. Ini ada pemiliknya kok. Ada pemiliknya ini. Nggak bisa, ini kurang ajar. Sama saja ente masuk rumah anak. Kemudian apa? Ente ngatur-ngatur anak. Beb, iku lemari dekat sebelah kono, Beb, kurang tepat. Iku lho ngene. Ya apa aku? Loh, iki omamu apa aku? Mari ngombe obat apa? Betul. Ngamuk ana. Kenapa? Oh, rumah milik ana ini. Lah tanya sekarang, bumi beserta isinya milik sapa? Kok kurang ajar mau ngatur-ngatur Allah? Itu gambaran seseorang yang amalnya tidak memulai dengan kalimat basmalah, tidak memulai dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayan fa'ilulaka, seolah-olah engkau akan menjadikan makhluk supaya tunduk sama kamu. Wa hina la tabda'u al-amala bismillah, ditambahi lagi, ketika kamu tidak memulai amal tersebut tanpa engkau memulai amal tersebut tanpa basmalah, falaisa laka alaihi jazaan fil akhirah, maka tidak ada untukmu alaihi atasnya amal tadi itu pahala di akhirat. Daono kosong, nol, tidak ada nilainya. Fatakunu, karena apa? Maka engkau akan menjadi qad akhatta, engkau telah mendapatkan, engkau mengambil atau ahu fid dunya, engkau telah mengambil bagiannya Allah di dunia. Tapi wabatarta ay qata'ta, batarta sama qata'ta sama batarta ay qata'ta atau ahu fil akhirah, tapi kamu mutus tidak mau untuk pahala di akhirat. Kenapa? Tidak ono bismillahi. Makanya dalam hukum fikih dikatakan apa? Amalan mubah itu bisa menjadi sunnah kalau dia niatkan kebaikan. Anak contoh, orang makan tanpa baca bismillah, tanpa apapun, dia dapat pahala. Orang makan baca bismillah, dapat pahala. Ada lagi orang makan baca bismillah, diniatkan ibadah, ya dapat. Iya. Hati mangan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku niatkan makanku berbukaku ini agar nanti kalau pas tarawih sama Abi Umar, ya apa ya Allah, tambah satu setengah saiki. Kesuwen, jatuh-tawa tapi. Iya, kesuwen, engkau lemes ya Allah, tak kurang mangan. Niat maning, ya Allah, aku niatkan supaya nanti kalau ngaji tidak ngantuk ya Allah, mangan maning. Iya. Mangan maning. Ya Allah, aku niatkan makan sampai telung piring. Ya enggak apa-apa. Cuma jadi malaikat ngono ya ngono, lha cuma aja ngono. Iya. Dapat pahala. Makanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya, anak pengarang Wiri Sakron yang kita baca itu. Ya, tadi itu sur gini, sur itu benteng. Aku memang kudu itu ekspresinya. Kok sak masjid ning kabeh sur, iki bingung ya. Apa kok ngene. Sur itu benteng. Makanya Habib Hasan Asy-Syadzili beliau mengatakan ketika engkau mengucapkan kalimat itu sur, niatkan sur benteng untuk dirimu, sur benteng untuk keluargamu, sur benteng untuk pesantren itu. Ada yang gunakan tangan gini, ada yang cuma sur. Ketika kita niatkan, semakin baca niat, katanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, beliau mengatakan apa? Beliau itu sampai memiliki beberapa macam niat untuk melaksanakan pernikahan. Nikah itu niati macam-macam. Dan para salaf kita yang terdahulu, mereka itu mengajarkan anak-anaknya untuk mengucapkan niat yang baik. Nak, ayo nak, ucapkan niat ini ya. Nak, ucapkan niat ini ya. Itu seperti kita ngajari Fatihah kepada anak kita. Jadi kadang ngajar Fatihah kan, tahan sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, jangan him, ditepakno gitu. Itu ngajarkan niat seperti itu. Begitu apa? Ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kenapa? Setiap niat yang baik, ketika kita zikir, semakin banyak, maka semakin banyak pun kita akan mendapatkan. Lupa, sampai nutuk enggak? Hah? Kalau enggak salah Habib Ali bin Hasan Al-Attas atau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya. Itu dikatakan dalam sejarahnya itu, dalam sejarahnya beliau tidak minum kopi, ngombe kopi loh. Tidak minum kopi kecuali beliau baca surat Yasin ping 3. Oh ya aku Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Tuh deh. Maca surat Yasin ping 3 sebagai apa? Bentuk selamatan ngombe kopi sak cangkir. Kula jenengan. Waduh, karo nak ngombe kopi. Kenapa? Ya ini, Pak. Ya, kullu kalamin maqam. Setiap perkataan itu ono kedudukane. Ya, lah kita orang wis lale potongan ndak iso wis, potongan kita orang ndak iso. Yasin ping 3 tadi. Koyo susah banjeritane. Minimal Bismillahirrahmanirrahim, minimal. Ya. Fa idza kunta, maka jika engkau turidu ata'ad dunya wal akhirah, engkau ingin mendapatkan pemberian dunia dan akhirat, faqbil, maka menghadaplah, siaplah ala kulli amalin, atas setiap amal perbuatan biismillahi, dengan nama Allah, qabla, sebelum antakula, engkau makan. Qul bismillah, ucapkan bismillah. Karena huwa Allah alladzi khalaqalaka, yang Allah menciptakan untukmu hadat ta'ama, ini makanan, wa razaqaka, dan dia Allah yang memberikan rizki kepadamu, bihi, dengannya ini ta'am. Indama tadkhulul imtihana, ketika engkau masuk masa-masa ujian, ya, qul, ucapkan bismillah, fayu'inuka Allah, maka dia Allah akan membantumu alan najah, amin. Allah akan bantu kamu untuk selamat dari ujian tadi itu, amin. Indama tadkhulu ila baitik, ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, qul, ucapkan bismillah, li'annahu, karena huwa, dia Allah, alladzi yassara laka hadzal bait, Allah yang membuat mudah sehingga engkau memiliki rumah tersebut. Ya, fi kulli amalin taf'aluhu, di setiap amal perbuatan engkau melaksanakannya, ibda'hu, mulailah hu itu amal bismillah, dengan nama Allah. Li'annaha, karena kalimat bismillah itu tamna'uka, akan mencegah kamu min ayyi amalin, dari setiap amalan yughdibullah, yang membuat marah Allah. Dijaga nanti. Paham ini? Nah, tapi dilanjutkan juga sedikit, tidak boleh kalau amal yang jelek dengan mengucapkan bismillah, fa anta la tastati'u, maka engkau tidak akan mampu antabda'a amalan, engkau memulai satu amalan, yughdibullahu bismillah, yughdibullah, yang akan membuat Allah murka dengan nama Allah. Fa idza aradta an tasruqa, kalau kamu ingin mencuri, naudzubillah, au antasyrabal khamra, naudzubillah, atau engkau akan minum khamr misalnya, au antaf'ala amalan, atau engkau akan berbuat satu amal, yaghdibullah, yang membuat Allah murka, wa tadakkarta bismillah, engkau menyebutkan dengan kalimat Allah, fa innaka, maka sesungguhnya satamtani'u anhu, engkau akan tercegah dari perbuatan tadi itu. Jadi kalau kita ini ada was-was ingin berbuat satu kejelekan, ucapkan bismillah. Artinya apa? Bukan bismillah untuk berbuat jelek, bismillah supaya kita tidak berbuat jelek. Paham? Ngerti? Jadi amal perbuatan yang jelek, semoga dijaga oleh Allah ya. Bisian Pak, bisian. Setan itu sudah sumpah kan, bisian macam ini. Bisian dunia, bisian malas, bisian ngantuk, bisian semuanya itu.
Kalau engkau akan timbul perasaan seperti itu, ucapkan bismillah. Bismillah itu akan mencegah kamu dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Habib Ahmad bin Hasan Attas itu beliau mengatakan, kalau timbul perasaan engkau ingin berbuat kemaksiatan kepada Allah, ya, timbul ingin, semoga dijaga oleh Allah Pak, ingin mencuri, ingin dan sebagainya, engkau menengadahkan wajahmu ke atas ini. Ucapkan, ya Allah, ya Allah, dengan mantap dari hati. Kenapa kok ke atas? Kenapa kok ke atas? Apakah Allah di atas? Lah. Karena apa? Karena semua sisi setan mampu. Depan mungkin setan mampu. Belakang mungkin. Kanan, kiri mungkin. Bawah mungkin. Cuma satu tok tidak mampu setan. Apa? Atas. Karena apa? Karena atas ini jalur kita kepada Allah. Allah tidak mau untuk diganggu setan. Makanya ketika kita ingin berbuat kemaksiatan, kita mengadahkan wajah kita ke atas, kita ucapkan ya Allah yang mantap, ya Allah. Itu bukan berarti Allah di atas, bukan. Itu jalur kita untuk mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam firman-Nya kan dikatakan itu. An aimanihim wa syama'ilihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dalam firman-Nya itu, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Cirinya naik tergodanya itu, engkau manusia itu tidak akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak disebutkan bagian atas? Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena bagian atas ini kontak kita dengan Allah. Allah tidak mau untuk diganggu oleh setan. Kita ucapkan bismillah ketika keinginan ingin berbuat jelek. Maka kalimat bismillah tadi itu akan mencegah dirimu. Satastahyi, maka engkau akan malu. Malu, Pak. Ini malu. Sampai dikatakan apa? Idalam tastahyi fasna bima syi'ta, katanya Nabi. Kalau kamu sudah tidak punya perasaan malu, berbuatlah apa-apa yang kamu inginkan. Karena apa? Dol sudah. Hilang. Ketika orang bermaksiat mikir, ya Allah, kok hati maksiat aku yuk, rizki teko Allah, nafas dari Allah, malu aku. Makanya Allah Nabi mengatakan, al-haya'u minal iman, min ba'at sebagian iman. Kalau orang sudah tidak punya malu, ya sudah, mencuri, merampok, berzina, minum khamr, main TikTok, bodoh itu. Ya apa, tuwek lo main TikTok. Hah? Baru TikTok apa? Skone, desone. Iya, tapi orang desa selamat ya. Kejogit-jogitnya, tak lucu nih. Kau niki wis umur 40 lebih. Iya, swidak wis mambu lemah. Iku lho coba nang Jogoyudan ngono. Ambun ngene awakmu. Kan jiwi lemah. Padha ya, padha. Wis mambu lemah. Kok dolan TikTok tadi? Ramadan ndak poso tadi. Ramadan buka warung. Ya apa iki? Ayo Satpol PP. Iku obraken niku. Ngerti ya? Ya. Wis apa to Bang? Paham ini ya? Kalau kita seperti itu akhirnya apa? Akan dicegah sama Allah. Cirinya apa? Kita malu. Kita akan malu. Antabda amalan bismillah yaghdibullah. Kita akan malu ketika kita memulai satu amalan dengan nama Allah, tapi justru akan membuat murka Allah. Jadi bismillah ini sebagai pencegah kita untuk tidak berbuat maksiat sama Allah. Wahakadha, dan seperti ini satakunu akan menjadi a'maluka kulluha. Amal-amal perbuatanmu semuanya fima abahahullah, di dalam apa-apa yang Allah memperbolehkannya, Allah meridhoinya, tidak melangkah, tidak berucap, tidak makan, tidak minum, tidak apapun kecuali itu akan menjadi amalan yang Allah meridhoi dan Allah memperbolehkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sedikit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, annahu, sesungguhnya, dakhala suqa, pernah suatu saat beliau masuk pasar,
Waqala, beliau sahabat Abu Hurairah mengatakan, arakum hahuna. Aku melihat kamu sekalian kok di sini. Ono opo kok di pasar? Ono opo kok ngayak jam 1 awan iku kepanasan di pasar iku? Ono opo? Iktikaf di pasar iku ono opo? Tapi ono kitab udah ono tambahan dhewe iku. Wa mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan warisannya Nabi yuksamu fil masjid, dibagino di masjid. Wong pasar Pak krungu ngono. Iya. Loh, temen dah. Kata saya ngomong, ada apa ente? Ada apa di pasar? Ruwet ngene iki. Sampai kelang-kelang ngene. Ono apa? Sekarang warisan Nabi dibagi oleh masjid iki. Sudah, fatahaban nasu ilal masjid. Wabe wong pasar-pasar teko nang masjid, Masya Allah. Wa tarakus suqa, mereka meninggalkan pasar. Ya wi, ninggal pasar wi. Oh nih. Falam yarau mirotan, tapi nek jero masjid ndak ketok warisan. Sing ono karpete ndak ono. Ya, isolasian. Endi jadi bagino? Faqalu, mereka bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma ra'aina mirotan." Kami ndak ngelihat itu ada warisan di masjid. Endi warisane? Qala, katanya sahabat Abu Hurairah, "Famadza ra'aitum?" Delok apa? Apa yang kamu lihat di masjid? Hah? Qalu, ya kami ngelihat, ra'aina qauman yadhkuruna Allah Ta'ala. Kami ngelihat kaum mereka tengah berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'una al-Qur'an. Mereka juga ada yang baca Quran. Enggak ada bagi-bagi duit. Hah? Qala, katanya beliau sahabat Abu Hurairah, fadzalika miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku warisane Nabi. Warisane Nabi iku dudu duit. Warisane Nabi iku ilmu. Warisannya Nabi itu Al-Quran. Warisannya Nabi itu dzikir kepada Allah. Gitu. Wa fi ba'dal akhbari al-marfu'ati. Di sebagian kabar-kabar hadis marfu', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, suila, Nabi ditanya. Man auliyaullah, siapa itu wali-walinya Allah? Wali-walinya Allah, siapa Nabi? Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apa katanya Nabi? Sabdanya, qala alladzina idaru'u dzukirallah azza wa jalla. Mereka yang apabila dilihat engkau akan ingat sama Allah. Itu walinya Allah. Kalau ente ngelihat, ente ingat, ya Allah, aku dosane aku. Ya Allah, anak kurang bacaan Qur'anku. Loh, ngomong tak ini? Enggak ngomong. Cuma dilihat toh. Ya ikut jadi walinya Allah. Jadi walinya Allah itu sebelum ngomong sudah memberikan nasihat sama orang. Dengan apa? Dengan ketika kita memandang. Ada satu Sayyidina Hasan Al-Basri atau siapa ya, pernah ditanya, kok orang pilihannya Allah itu wajahnya itu nyenengno kok dilihat. Maaf ya, maaf. Terkadang mereka itu ada yang tidak putih, hitam kadang-kadang. Tapi kalau dilihat kok nyenengno. Apa jawaban beliau? Ketahui, karena mereka menyediakan waktu di malam harinya untuk menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu khusus untuk dia bangun meskipun sebentar malam hari. Dia penting-pentingnya menyediakan waktu untuk Allah di malam hari. Maka Allah pun memperhatikan dia dengan memberikan sepercik cahaya di wajahnya, sehingga ketika kita ngelihat akan menjadi senang. Kenapa? Bekas dari percikan cahaya Allah yang dia dapatkan setelah dia mengosongkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna awliyai, sesungguhnya wali-waliku, min ibadi, dari hamba-hambaku, alladzina, yaitu mereka, yadhkuruna, yang mereka mengingat, berzikir, bidzikri, karena sebab pengingatan kepadaku. Ngerti ya? Maksudnya gini,
Kita tidak akan mampu baca Quran kecuali dapat izin. Eza. Kita tidak akan mampu istiqomah sholat tarawih, meskipun disampaikan kemarin, siapa yang istiqomah sholat tarawih, sholat isya, sholat subuh berjamaah, berarti dia sudah mendapatkan bagian untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jangankan manusia, kalau perlu malaikat yang turun, tapi kalau Allah tidak memberikan izin, ketahui tidak akan tergerak sama sekali. Ini maknanya. Sesungguhnya para wali-waliku dari hamba-hambaku yang mereka berzikir karena sebab pengingatan kepadaku. Wa adkuru, aku mengingat kamu. Aku mengingat kamu, katanya Allah, bidzikrikum, karena sebab ingatnya kamu sekalian. Khawatir Pak, coba tiris. Tetap usaha, tetap ikhtiar. Setelahnya itu kembalikan sama Allah. Sudah, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, dikatakan ini itu ya Allah, wa ufawwidu amri ya Allah. Aku berpasrah, kami tidak kumpul malam hari ini, kami tidak melaksanakan sholat tarawih kecuali satu ya Allah, ingin mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah, ingin membaca Quran bersama ikhwan muslim ya Allah, untuk ingat kepadamu ya Allah. Tidak kami membaca kitab ya Allah, meskipun pagi hari mungkin kami bekerja, mungkin kami kecapean, kami datang untuk ikut membaca kitab tadi ini untuk apa? Mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, berikan kami satu perlindungan dunia akhirat, perlindungan balak musibah di dunia dijauhkan oleh Allah, perlindungan untuk supaya kita mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir